Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat ternak, jumpa lagi dengan saya di channel Sukma Farm. Di video pembahasan kali ini di video kali ini saya akan membahas tentang domba yang kejang ya. Kejang kalau di saya itu biasanya tetanus. Jadi dombanya itu kejang seperti ini. Ini kaku biasanya gejala awalnya adalah di mulutnya itu ngeket ya, ngeket itu gadik nggak bisa buka, dan kemudian gejala selanjutnya adalah di kaki belakang itu kaku itu, jadi otot-ototnya kaku mungkin. Nah, domba ini peranakan 3, ini induknya, ini kembarannya, dan itu satu lagi, ini satu. Ini sebenarnya untuk susunya full, karena kebetulan yang di sana itu domba itu anaknya mati ya, dan kemudian saya peras untuk menyusui ini, jadi untuk susu itu full. Nah, sedangkan secara fisik memang pada awalnya ini adalah anak yang pertama kali keluar dari induknya ini, dan di kandang tidak ketahuan, kemudian diturunkan, dan ini yang kedua dan ketiga. Yang kedua ini, yang ketiga itu keluar lagi, itu sehat. Ini malah yang terakhir yang berdirinya itu terakhir. Nah, kebetulan karena berdirinya terakhir, sehingga untuk mendapatkan kolostrum induknya itu agak terlambat, karena induknya pun agak susah untuk ditempel orang gitu. Kalau tempel orang dia pergi, jadi nggak bisa kita jagal, itu nggak bisa kita pegangi. Otomatis pas megangi cuma meres, jadi sedikit sekali, apalagi ini untuk domba 3 ekor. Nah, ini sudah berusia sekitar 3 hari. Namun di hari keempat ini, tadi malam masih saya susui, masih full itu, masih utuh. Nah, tadi pagi subuh bangun tidur itu dia udah tiduran dan nggak bisa bangun. Nah, karena sudah beberapa kali ada kejadian seperti ini, jadi sudah jelas bahwa ini adalah tetanus ya, tetanus. Nah, memang pada awalnya ini kan beranak tidak ketahuan, ada di kandang ini, kandang sini, kandang karantina. Nah, di kandang karantina itu mungkin sudah kotor, sudah lama nggak disemprot, sehingga ada virus-virus tetanus yang tinggal di sini. Karena sudah nggak ketahuan dan sudah keselempet, dan pusernya pun sudah pendek gitu. Nah, memang pas turun pun sudah langsung kita kasih penanganan pertama, oleh bapak itu sudah dikasih penanganan pertama, tapi karena mungkin sudah terlambat, jadi sudah pusarnya sudah semprot alkohol, sudah dikasih betadin lengkap, tapi ternyata mungkin virusnya sudah masuk lewat pusar atau lewat kakinya yang luka gitu. Untuk penanganan berkalanya memang biasanya kita kasih semprot sebulan sekali paling tidak, itu kita kasih semprot alkohol dan deterjen lah atau antiseptik yang lain
itu untuk kandang kita semprot. Nah memang untuk beberapa ini mungkin kita terlambat, belum disemprot lagi. Ini kemarin beranak 2 jantan dan 1 betina itu yang di situ. Biasanya kita semprot formalin, kita kasih deterjen, kita kasih sabun, kita kasih apalah Baiklin atau apa, kita semprotkan di kandang, di tanah-tanah ini, karena ini kan juga kotor, banyak kotoran, kita semprot gitu, sehingga untuk pencegahan. Karena kalau sudah meresap, sudah masuk ke tubuh, virusnya itu nggak bisa diobati. Ya bisa mungkin, tapi kalau untuk hewan, kalau mau ngobati sepertinya agak sia-sia juga ya. Nah ini yang 2, ini sedulurnya, ini saudara-saudaranya. Jadi ini induk ini memang, induk ini kan baru beranak di sini 2 kali. Yang pertama kembar jantan-jantan, ya ini yang kedua beranak di sini juga. Ini jantan 2, betina 1. Biasanya belum pernah beranak sampai 3, beranak paling cuma 1, 2 pun jarang. Nih. Dan kalau di sini itu sebenarnya ada efek samping dari kotoran kuda ya. Di sana kan tetangga punya kuda. Nah itu kadang kotorannya mungkin ada yang melebar karena arus airnya ke rumah saya, jadi kotorannya itu nempel di rumah saya, sehingga kotoran kuda itu kan keras. Nah mungkin langsung berimbas ke domba-domba saya yang kecil. Soalnya kadang domba besar pun kalau pas ada lukanya itu juga kadang bisa kena tetanus kalau pas ada luka ya. Kalau nggak ada luka sih aman-aman saja. Nah ini kejangnya seperti ini, kasihan banget. Nah, itu induknya. Jadi begitu ya teman-teman. Kalau tetanus itu gejala awalnya itu biasanya mulutnya yang nggak bisa buka, gatik kalau orang Jawa bilang, terus kaki belakang, terus kemudian nanti sekujur tubuh. Itu untuk kematiannya itu lama ya. Ini seperti ini. Ini kalau kondisi awal susunya penuh bisa sampai 3 hari nggak mati gitu, nggak langsung sek gitu mati, enggak. Kalau kemarin itu anaknya yang itu kan langsung semalam, mungkin entah kenapa lah lemes langsung, soalnya kan ada kelainan di cempenya itu tengol gitu ya. Kalau tetanus, khusus tetanus biasanya lama karena secara fisik kan dia tidak sakit yang menggerogoti, itu enggak lemes, tapi ada virus yang masuk ke jaringan-jaringan ototnya, mungkin begitulah. Oke, cukup sekian ulasan dari saya. Semoga bisa menjadikan wawasan atau ilmu untuk teman-teman yang baru berternak seperti saya, bahwa tetanus itu lebih baik dicegah, karena kalau diobati agak susah, jadi mencegah lebih baik. Biasakan semprot kandang sebulan sekali, jangan sampai terlambat atau nanti terjadi seperti ini. Dan juga penanganan pertama setelah lahir bisa dikasih semprot alkohol atau tetes betadin atau antibiotik lainnya lah. Itu bisa seperti itu untuk mencegah. Karena untuk mengobati, saya sendiri kalau tanya Bu Dokter yang biasa kesini itu
agak susah gitu katanya, bisa tapi susah, jadi mending dicegah saja. Oke, cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.